Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIPA 1 Ingin menjelaskan materi tentang manajemen. Sedang tugas. Tugas di web. Web belajar. banyak nih Mezi. Tugas PPT biologi. Tugas nari. Nari. Tulis ada ulangan harian. Iya, ulangan harian. Ini kalau sama dia mana? Bebas. Ya bebas. Terutama nari. Mana disuruh upload ke YouTube kita nari. Nari kan Meza kalau pakai. Ya? Cuma. Nah, Meza. Oh iya, Meza. Oh iya, Iya, Meza sama Rifda juga. Telepon deh. Tapi sih dia telepon. Terima pakai. Nggak ada paket adikku. Nggak ada paket. Bagus nih, bagus. Nggak ada paket adikku. Pakai apa yang ada paket? Telepon Rifda sama Meza. Kalian nari apa? Kelompok kalian? Nari Oh, satu jarak sih. Wah, susah sih. Kayak gini-gini sih kita. Cuma tangan, santai. Coba telepon dong. Bentar, memanggil nih. Di loudspeaker. mana? Tahu Bil? Dari apa? Tahu. Yang Tahu ya? banyak, iya. Dari topeng. Ondel-ondel. Dari topeng. Ondel-ondel. Kelompok. Satu kelompok. Ya. Rifda, telepon. Dari angkat. Nah, ini. Ribda. Halo. Halo. Lo di mana? Dia kan lagi esoman. Oh iya, lupa. Sini somannya di mana? Wah, jelek. Lo soman di rumah. Wah. Oh iya, satu lagi. Ibra. Ibra. Si Ibra belum datang. Ibra kemana? Parah sih. Parah sih. Ngaret si Parah Ibra. sih. Ngaret si Ibra. A few moments later. Oh iya, Ibra belum datang. Ya ampun nih, Ibra kemana? Nah, ini dia. Wih, sorry kau. Yoi. Sabar. Sabar. Dari mana, Bay? Banyak kegiatan. Lain kali kau harus bisa nge-manage waktu ke Ibra. Apa minus satu ya? Penting nggak? Tahu apa itu manage waktu atau manajemen? Simak video. Berikut Ini. Hai, perkenalkan saya Mezi Rizky Aditya, kelas 10 MIPA 1 dari kelompok 1 beserta teman-teman saya yaitu Ibra, Nabil, Yongki, Rifda, Nagita, Kaisa, dan Meza. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibra Aflasya. Halo, perkenalkan nama saya Nabil Bagaskara. Halo, saya Muhammad Jogi Bayu Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nagita Adianto. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Hai, nama saya Kisha Rosanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meza Mutiara Damayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian manajemen. Sebelum masuk ke dalam materi, kita semua sudah melihat di dalam cerita, di mana ada satu orang yang terlambat karena terlalu banyak kegiatan dan tidak bisa mengatur waktunya dengan baik. Nah, jadi dalam pengertian manajemen, para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda. Yang pertama, ditinjau dari segi seni. Pengertian manajemen dari segi seni adalah seni yang menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini dikemukakan oleh Mary Parker Follett. Yang kedua, ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Pengertian manajemen dari segi ilmu pengetahuan adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pengertian ini dikemukakan oleh Luther Gulick. Yang ketiga, yaitu ditinjau dari segi proses. Pengertian manajemen dari segi proses adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota, serta tujuan penggunaan organisasi yang telah ditentukan. Pengertian ini dikemukakan oleh James A.F. Stoner. Nah, berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi, dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Itulah mengenai pengertian manajemen. Untuk fungsi-fungsi manajemen akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen adalah untuk mengarahkan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang pendidikan atau karakter yang berbeda-beda. Seorang manajer harus menetapkan fungsi manajemen untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa fungsi manajemen, yaitu yang pertama planning, kedua organizing, yang ketiga activating, dan yang keempat controlling. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu perencanaan atau planning. Fungsi manajemen yang paling utama adalah perencanaan. Dalam urutan kegiatan, perencanaan merupakan kegiatan paling awal. Fungsi yang lain bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. A. Pertanyaan dasar pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan, seorang manajer harus memulai dengan menjawab pertanyaan 5W dan 1H. Sebagai berikut. Yang pertama, what. Seorang manajer harus dapat menjawab pertanyaan apa yang hendak dicapai dan kemudian dirumuskan dalam mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua, why. Seorang manajer harus dapat menjawab pertanyaan mengapa hal tertentu menjadi tujuan. Dan ia harus dapat memberi alasan yang disertai hasil analisisnya. Dan yang ketiga, where. Seorang manajer harus mampu mempertanggungjawabkan pilihan lokasi perusahaan. Misalnya, mengapa memilih lokasi dekat konsumen. Keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ekonomis, sosial, dan teknis. Dan yang keempat, when. Seorang manajer harus dapat menentukan jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan yang kelima, who. Seorang manajer harus dapat mempertanggungjawabkan mengapa orang-orang tertentu yang dipilih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memerhatikan asas the right man on the right place. Dan yang keenam, who. Seorang manajer harus dapat menentukan bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan. Ia tidak harus melaksanakan pekerjaan seorang diri, namun bisa melimpahkannya kepada stafnya. B. Perencanaan dapat dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu yang pertama, jenjang atas atau top level. Pada jenjang ini, perencanaan bersifat strategis, yaitu memberi petunjuk umum, merumuskan tujuan, mengambil keputusan, dan memberi petunjuk soal penyelesaian serta bersifat menyeluruh. Dan yang kedua, jenjang menengah atau middle level. Pada jenjang ini, perencanaan bersifat administratif, yaitu menyangkut cara-cara menempuh dan bagaimana tujuan dari perencanaan itu dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga, jenjang bawah atau low level. Pada jenjang ini, perencanaan berfokus untuk menghasilkan sehingga perencanaan mengarah ke pelaksanaan atau operasional. Syarat-syarat perencanaan. Perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu memiliki tujuan yang jelas, bersifat sederhana sehingga tidak sulit dalam pelaksanaannya, memuat analisis pekerjaan yang dikerjakan, bersifat fleksibel sesuai perkembangannya, memiliki keseimbangan antara tujuan setiap bagian dan tujuan akhir perusahaan, serta memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia dan dapat digunakan secara efektif dan berdaya guna. Dan D. Manfaat perencanaan. Perencanaan memiliki beberapa manfaat, yaitu membuat pelaksanaan tugas menjadi tetap dan kegiatan tiap unit terorganisasi menuju arah yang sama, mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, memudahkan pelaksanaan pengawasan, dan memberi pedoman dalam melaksanakan tugas sehingga pelaksana memiliki gerak dan pandangan yang sama. Organisasi adalah proses mengelompokkan orang-orang atas tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. A. Unsur organisasi. Dalam organisasi memiliki beberapa unsur, yaitu mengarahkan sekolah komunikasi untuk bekerja sama, melakukan kegiatan yang telah ditentukan, dan kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. B. Manfaat pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki beberapa manfaat, yaitu memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan, menciptakan spesialisasi dalam melaksanakan tugas, dan membantu anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan.
C. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki beberapa fungsi, yaitu mendelegasikan wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana, membuat pembagian tugas yang jelas, dan mengordinasi seluruh kegiatan. D. Bentuk organisasi. Ada beberapa macam bentuk organisasi yang lazim digunakan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi garis. Organisasi ini adalah organisasi yang dimana wewenang pimpinan langsung ditujukan pada bawahan, sehingga bawahan langsung bertanggung jawab kepada pimpinan. Organisasi garis sering disebut juga organisasi militer. Organisasi ini diletakkan pada organisasi yang sederhana yang memiliki jumlah karyawan sedikit dan belum ada spesialisasi. Yang kedua, organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilakukan. Organisasi ini dapat diterapkan pada badan-badan yang secara tegas memberi pekerjaan atas institusi. Dan yang ketiga, organisasi garis dan staf adalah organisasi di mana wewenang pimpinan langsung wewenang pada pimpinan memberi komando kepada organisasi garis atau staf adalah organisasi di mana wewenang pada pimpinan disuruh memberi komando kepada bawahan. Organisasi ini cocok diterapkan pada organisasi yang memiliki jumlah personilnya besar, kontrak organisasinya luas, dan bidang tugasnya beraneka ragam. Oke, untuk dua jenis fungsi manajemen akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang fungsi manajemen yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya. 3. Pelaksanaan atau executing. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah diterapkan. Pelaksanaan fungsi manajemen ini sangat penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Ada 3 macam gaya kepemimpinan yang diketahui secara umum. A. Otoriter. Otoriter adalah kepemimpinan di mana pemimpin tidak melibatkan bawahannya ketika mengambil keputusan. B. Demokratis. Demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengakomodasi pendapat bawahan ketika mengambil keputusan. C. Bebas. Bebas yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menyerahkan proses pengambilan keputusan pada bawahannya. Pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya suatu tujuan organisasi. Pengawasan dapat berjalan dengan efektif jika mengikuti 4 hal berikut ini. A. Jalur atau urut-urutan. Agar pengawasan efektif atau efisien, maka manajer harus dapat menetapkan jalur atau cara lain untuk mengetahui letak kesalahan yang sering terjadi. B. Penetapan waktu. Seorang manajer harus dapat menetapkan kapan pengawasan terjadi. C. Perintah pelaksanaan. Perintah pelaksanaan merupakan prinsip pelaksanaan berupa perintah pelaksanaan terhadap pekerja agar pekerjaannya dapat selesai dengan waktu yang ditentukan. D. Tindak lanjut. Jika ditemukan kesalahan, maka pimpinan harus cepat mencari jalan keluar atas masalah ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan unsur manajemen. Menurut Harrington Emerson, manajemen terbagi menjadi 5 unsur, yaitu sebagai berikut. 1. Manusia. Di antara sumber daya produktif yang manusia. Di antara sumber daya yang produktif, manusia yang paling penting. Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi tergantung pada manusia.
Uang, mesin, bahan, dan metode tidak ada gunanya jika manusia tidak menggunakannya dengan benar. 2. Uang. Uang diperlukan untuk menjalankan usaha organisasi. Tanpa uang kita tidak bisa memperoleh bahan dan mesin. Uang juga diperlukan untuk membayar biaya operasional seperti gaji, listrik, air, ataupun tagihan telepon. 3. Bahan. Bahan diperlukan dalam penciptaan produk. Misalnya produksi jagung atau padi, bibit, pupuk, dan pestisida. 4. Mesin. Produksi modern memerlukan mesin. Mesin lebih efisien dan ekonomis. 5. Metode. Metode sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Metode mengacu pada teknologi atau teknik produksi. Membahas manajemen produksi dan manajemen pemasaran. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali di mana mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Di dalam pengertian tersebut ada dua hal yang harus kita bahas, yaitu perencanaan dan pengendalian sistem produksi. Masuk ke dalam perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ada beberapa poin, yaitu rancangan produksi, rancangan produk, volume produk, proses produksi, lokasi dan tata letak, dan rancangan pekerjaan. Rancangan produk dipelajari oleh bagian produksi untuk memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan proses produksi. Yang kedua, volume produk. Manajemen harus mempertimbangkan kapasitas produksi yang harus dimiliki, proses produksi. Manajemen juga harus menetapkan cara yang paling efisien untuk memproduksi suatu barang. Masuk ke dalam lokasi dan tata letak. Setelah menetapkan cara produksi, cara untuk memproduksi barang, biasanya lokasi dan tata letak harus ditetapkan untuk memproduksi barang tersebut dengan secara efisien. Habis dari lokasi dan tata letak, kita masuk yang terakhir, rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan harus ditetapkan oleh manajemen karena sekarang kita masuk yang terakhir, rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan harus menentukan cara yang terbaik untuk melaksanakan pekerjaan. Setelah membahas beberapa poin dari perencanaan sistem produksi, kita akan masuk ke dalam pengendalian sistem produksi. Pengendalian sistem produksi ada mempunyai dua poin, yaitu pengendalian mutu dan manajemen persediaan. Pengendalian mutu. Perusahaan harus dapat menjaga agar suatu produk dapat terjamin kualitasnya. Hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian mutu ialah mutu barang, penetapan tanggal produksi, teknologi maju, dan pengepakan. Masuk ke dalam manajemen persediaan. Suatu perusahaan akan berhasil jika adanya persediaan yang ideal, dan persediaan yang ideal itu akan ditentukan jumlahnya jika produksinya akan berjalan dengan baik. Masuk ke dalam setelah manajemen produksi selesai, sekarang saya akan masuk manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan pengatur secara optimal dari fungsi pemasaran, di mana kegiatan pentukaran dan penyampaian barang dari produsen ke konsumen berjalan dengan lancar dan memuaskan. Harus diperhatikan dalam manajemen pemasaran yaitu riset pasar, segmentasi, bauran pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Kita masuk ke dalam riset pasar. Riset pasar harus Riset pasar harus ditentukan dengan tidak adanya kesalahan dalam menarik kesimpulan. Masuk ke dalam segmentasi. Segmentasi adalah proses identifikasi di mana seorang konsumen homogen. Segmentasi adalah proses identifikasi konsumen homogen yang harus dilayani perusahaan. Masuk ke dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran ada 4 unsur, yaitu produk, harga,
promosi, dan distribusi. Masuk ke dalam kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan, pemenuhan kebutuhan ini dapat dipenuhi jika kepuasan pelanggan akan tercapai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kepuasan pelanggan ialah mutu barang, kemudahan dalam mendapatkan barang, dan pelayanan purna jual. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan dari rekan saya Rifda. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah bagaimana cara mendapatkan suatu dana dan bagaimana cara pemanfaatannya agar mencapai sebuah tujuan. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen keuangan adalah yang pertama adalah sumber dana. Sumber dana dapat diperoleh dari luar dan dalam perusahaan. Dari dalam perusahaan, sumber dana diperoleh dari penahanan hasil dividen. Sedangkan dari luar perusahaan, dana diperoleh dari pinjaman bank dan pasar modal. Selanjutnya adalah penggunaan dana. Penggunaan dana dapat dilakukan dengan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang, dana digunakan dengan cara membuat usaha-usaha yang bersifat permanen. Sedangkan dalam jangka pendek, dapat digunakan dengan membuat usaha-usaha yang bersifat sementara. Selanjutnya adalah pengawasan penggunaan dana. Dana yang diperoleh dari perusahaan harus dipergunakan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Selanjutnya ada manajemen personalia. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen personalia yaitu penerimaan pegawai. Langkah-langkah penerimaan pegawai yaitu analisis dan seleksi. Selanjutnya adalah penilaian pegawai. Penilaian pegawai dilakukan dengan cara menganalisis kemampuan dan kinerja dalam melakukan sebuah pekerjaan. Selanjutnya yang terakhir adalah manajemen administrasi. Manajemen administrasi adalah manajemen yang memberikan pelayanan di bidang administrasi. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen administrasi yaitu administrasi kegiatan. Administrasi kegiatan adalah jika sebuah perusahaan yang bersifat besar tentu saja memiliki kegiatan yang beragam. Oleh karena itu diperlukan manajemen administrasi yang terpadu. Selanjutnya adalah penggunaan alat-alat perkantoran. Penggunaan alat-alat perkantoran harus bersifat efisien dan efektif agar dapat menunjang kemajuan sebuah organisasi. Ya, yang terakhir adalah pemeliharaan organisasi. Pemeliharaan organisasi artinya disediakannya informasi yang dibutuhkan. 1. Visual Manager. Visual Manager merupakan tingkatan paling bawah dalam klasifikasi manajemen. Pada tingkatan ini mempunyai tugas untuk mengelola kerjaan dari pekerja-pekerja dari luar tingkatan manajerial yang meliputi orang-orang yang bekerja di bidang produksi dan pelayanan pada pelanggan. Selain itu, Fish Manager juga mempunyai tugas untuk mempertanggungjawabkan pekerja dari karyawan-karyawannya kepada Midline Manager. 2. Midline Manager. Midline Manager merupakan tingkatan dalam klasifikasi manajemen yang menjembatani antara First-line Manager dengan Top Manager. Midline Manager juga bertugas untuk mengelola pekerjaan dari First Manager dan mempertanggungjawabkan kepada Top Manager. 3. Top Manager. Top Manager merupakan tingkatan tertinggi dalam klasifikasi manajemen dan memiliki tanggung jawab untuk membuat keputusan organisasi serta menyusun rencana dan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen. Sebelum itu, prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari kesuksesan sebuah manajemen. Jadi, menurut Henry Fayol, prinsip manajemen ada 14. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kesatuan perintah. Kelima, kesatuan pengarahan. Keenam, mengutamakan kebutuhan organisasi. Ketujuh, penggajian karyawan. Kedelapan, pemusatan. Kesembilan, hierarki. Kesepuluh, ketertiban. Ke-11, keadilan. Ke-12, menstabilkan kondisi karyawan. Ke-13, prakarsa. Dan yang ke-14 adalah semangat kesatuan dan semangat korps. Betul. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen. Sebelum itu, prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari kesuksesan sebuah manajemen. Jangan lupa, kalau manajemen itu
memiliki kegiatan, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan. Sekian, terima kasih. Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa itu manajemen dan seberapa pentingnya manajemen itu? Demikian penjelasan materi mengenai manajemen dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.